Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa nasallahu tabaraka wa ta'ala yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Kaum muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan pengajian kita membaca syarah dari himpunan zikir-zikir dan doa yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Tuhfatul Akhyar. Dan ini adalah pertemuan yang ke-19 setelah beliau membawakan hadis-hadis tentang keutamaan pasal di keutamaan berzikir, bertasbih, bertahmid dan berdoa. Kemudian beliau membawakan pasal yang baru. Beliau katakan faslun fi azkaris sabahi wal masai. Pasal dalam zikir-zikir pagi dan petang. Bahwa di antara keindahan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk memperbanyak zikir, untuk memperbanyak menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa taala selain berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara waktu-waktu yang secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan umatnya untuk berzikir, memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah Subhanahu wa taala adalah waktu pagi dan petang. Waktu pagi dan petang sebagaimana banyak disinggung di dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan yang dimaksud dengan waktu pagi dan waktu petang menurut penulis, yakni Syekh bin Baz rahimahullah, di dalam fatwa-fatwa beliau dan pelajaran-pelajaran beliau, ya, waktu pagi adalah menjelang subuh ataupun sesudah salat subuh hingga waktu zuhur, dan waktu petang adalah sesudah asar, ya, disusul sesudah maghrib. Seseorang diberi pilihan akan membaca zikir pagi dan petang di waktu-waktu tersebut, apakah menjelang salat subuh ataukah sesudah salat subuh, ya, sebelum matahari terbit ataukah sesudahnya, ataukah waktu petangnya sesudah asar, ya, ataupun sesudah maghrib, ataupun sesudah isya. Itu semua oleh Syekh bin Baz dijelaskan sebagai waktu zikir sabah, pagi, wal masa, petang yang sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama yang beliau bawakan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qal man qala, barang siapa yang membaca hina yusbihu, ketika di pagi hari, ketika ia di pagi hari, wa hina yumsi, dan ketika ia di petang hari. Ya, tadi sudah dijelaskan ketika ia di pagi hari yaitu menjelang salat subuh ataupun sesudah salat subuh, dan ketika ia di petang hari yaitu sesudah asar ataupun sesudah maghrib. Barang siapa yang membaca ketika di pagi hari dan di petang hari, subhanallah wa bihamdihi, ya, mi'ata marratin, sebanyak 100 kali.
subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih sebanyak 100 kali. Lam ya'ti ahadun, niscaya tidak akan seorang pun datang yaumal qiyamah, di hari kiamat, bi afdala, dengan pahala amalan yang lebih afdal mimma ja'a bihi, dari yang orang itu amalkan. Tidak ada seorang pun di hari kiamat yang akan datang membawa amalan, membawa pahala yang lebih afdal dari apa yang telah dia kerjakan. Illa ahadun, kecuali seseorang, qala misla ma qala, membaca seperti apa yang ia baca, au zada alaihi, atau membaca lebih banyak. Ya, jadi 100 ya, bukan batasan. Ya, 100 bukan batasan. Ya, apabila seseorang membaca subhanallah wa bihamdih di pagi hari dan petang hari lebih dari 100, maka hal itu lebih afdal. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa dzakarallaha katsira. Ya, dan ayat yang lain wa dzakarallaha katsira. Ya. Yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi artinya kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala cacat, aib dan kekurangan, dari segala tuduhan. Oleh karenanya makna subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala, wa bihamdihi, dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mengucapkan wa bihamdih atau kita mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala, maka kita memuji zat Allah Subhanahu wa taala, bahwa zat Allah Subhanahu wa taala itu maha terpuji. Demikian pula nama-nama Allah Subhanahu wa taala maha terpuji. Kemudian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala maha terpuji. Kemudian keputusan-keputusan takdir Allah Subhanahu wa taala maha terpuji. Kemudian hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga maha terpuji, dan balasan ya Allah Subhanahu wa taala juga maha terpuji. Ini ketika kita mengucapkan alhamdulillah. Artinya ya, kita memuji Allah Subhanahu wa taala secara utuh, secara sempurna dalam segala hal itu tadi. Sangat besar maknanya ya, zikir subhanallah wa bihamdihi ini, sehingganya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan datang seorang pun di hari kiamat membawa pahala yang lebih afdal, amalan yang lebih afdal dibanding amalan orang yang membaca subhanallah wa bihamdihi sebanyak 100 kali, kecuali ada orang yang mengamalkan bacaan itu 100 kali atau lebih. Rawahu Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, hadis yang berikutnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, kana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam idza amsa, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki petang hari, ya, idza amsa maknanya memasuki petang hari. Kalau beliau membaca amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailati wa khaira ma ba'daha, wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailati wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibari. Rabbi a'udzu bika min adzabin fin nari wa adzabin fil qabr.
Wa idza asbaha qala dzalika aidha asbahna wa asbahal mulku lillah. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kalau beliau mengatakan, kana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza amsa, ketika memasuki petang hari, dan memasuki petang hari, ya, sebagaimana penjelasan Syekh bin Baz, ya, setelah zawal, memasuki petang hari setelah zawal, sehingga permulaan, ya, dianjurkannya membaca bacaan ini, zikir ini dimulai sesudah zawal. Sesudah zawal itu masuk petang. Sesudah zawal itu masuk petang. Ya, apabila dia membaca ba'da asar atau ba'da maghrib, sah-sah saja. Amsayna, kami memasuki petang hari, wa amsa al-mulku lillah, dengan nikmat-nikmat, ya, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini itiraf, mengakui bahwa segala nikmat wa bikum min nikmatin fa min Allah. Segala nikmat yang dirasakan ketika seorang memasuki petang hari, demikian pula memasuki pagi hari, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Mengakui bahwa segala kenikmatan yang dia rasakan ketika dia memasuki petang hari ataupun memasuki di pagi hari itu semata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia mengucapkan alhamdulillah. Dia mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala pujiannya milik Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan, di antaranya berjumpa lagi dengan petang hari, berjumpa lagi dengan pagi hari dan seterusnya. Dan berbagai kenikmatan. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. La syarika lahu, tiada satupun sekutu baginya, baik di dalam rububiyah Allah. Tiada sekutu bagi Allah dalam mencipta, mengatur dan memberi rezeki serta menguasai, ataupun di dalam asma wa sifat. Tidak ada yang bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama al-asmaul husna dan sifatul ula, dan sifat-sifat luhur Allah Subhanahu wa taala. La syarika lahu, dan tidak ada satupun sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hak untuk diibadahi, dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. I'tiraf, pengakuan ketika memasuki petang hari ataupun memasuki pagi hari, pengakuan dengan tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku, hanya milik Allah Subhanahu wa taala al-mulku, kerajaan, kekuasaan. Walahul hamdu, dan hanya milik Allah Subhanahu wa taala segala pujian. Sebagaimana tadi, ya, ini artinya berdalil dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atas tauhid Allah Subhanahu wa taala, atas ikrar pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi, tiada sekutu baginya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah? Karena Allah lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena segala kuasa, segala kerajaan hanyalah milik Allah. Segala pujian hanyalah milik Allah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Maha mampu atas segala sesuatu. Ini namanya apa? Berdalil, berargumen dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur, untuk menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi. Rabbi, ya, aslinya adalah apa? Sebenarnya adalah kalimat ini adalah apa? Rabbi, terdapat ya mutakallim, tetapi biasa orang Arab membuang ya mutakallim itu dan ditandai dengan kasrah. Rabbi, Rabbi, wahai Rabbku, wahai yang menciptakan aku, menguasai diriku, memberikan rezeki kepadaku, mengatur segala urusanku, menjagaku.
memelihara aku, melindungi diriku. Ini ketika kita mengatakan Rabbi dalam doa kita. Ya, kita mencoba untuk memelas kepada Allah, mendapatkan tarbiyah ammah dan tarbiyah khassah, bukan sekedar mengharap Allah memberikan kebaikan duniawi, tetapi juga kebaikan iman dan kebaikan ukhrawi. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di di tafsirnya. As'aluka, aku memohon kepadamu, ya, ini ibadah. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu ibadah. Ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu ibadah. Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ibadah. Ya. Aku memohon kepadamu ya Allah khaira, segala kebaikan ma fi hadhihi lailati, yang ada di malam ini. Aku memohon kepadamu segala kebaikan yang ada di malam ini. Ini yang menunjukkan bahwa bacaan ini ya dibaca ketika memasuki petang hari. Memasuki petang hari, dan lebih afdalnya ya sesudah asar sebelum maghrib, atau sesudah maghrib, atau segera sesudah maghrib. Karena itu adalah batasan antara petang dengan malam. Wahai Rabbku, yang menciptakan aku, mengatur segala urusanku, memelihara aku dan merawatku, menjagaku, melindungi aku, memberi rezeki kepada aku mohon kepadamu segala kebaikan apa yang ada di malam ini. Wa khaira ma ba'daha, serta segala kebaikan sesudah malam ini. Segala kebaikan sesudah malam ini. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, ini ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita agar meminta perlindungan kepada Allah. Fasta'iz billah, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Perintah, ibadah. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah. A'udzubika. Bukan kepada selainmu ya Allah. Hanya kepadamu ya Allah aku memohon perlindungan. Min dari syarri, segala keburukan. Ma fi hadhil lailah, apa yang ada di malam ini. Syarri, dan segala keburukan. Ma ba'daha, apa yang sesudah malam ini. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan yang nampak ataupun yang tidak nampak, dari keburukan yang kita ketahui ataupun tidak kita ketahui. Rabbi, wahai Rabbku yang menciptakan aku, mengatur segala urusanku, memberikan rezeki kepadaku, memelihara dan merawatku, melindungi aku. A'udzubika, aku memohon perlindungan kepadamu, hanya kepadamu, bukan kepada yang lain. Karena al-isti'adzatu bi ghairillah, mohon perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan makhluk Allah Subhanahu wa taala ini termasuk syirik. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah minal kasali, dari kemalasan. Menunjukkan bahwa kemalasan ini termasuk keburukan, baik di malam hari ataupun di siang hari. Ya, kemalasan itu termasuk keburukan. Baik itu kemalasan dalam perkara agama, ibadah, ataupun kemalasan dalam perkara duniawi. Karena Nabi SAW ya mengatakan ihris ala ma yanfa'uk, agar kita ini bersemangat dalam hal-hal yang bermanfaat buat kita. Dan Allah Subhanahu wa taala firmankan fa idza faragta fansab, kita diperintahkan untuk bersemangat. Makanya kita diajari untuk mohon perlindungan dari kemalasan, wasu'il kibari, dan mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari
su'il kibar. Keburukan di usia tua. Keburukan di usia tua mencakup ya keburukan fisik, keburukan akal, keburukan agama. Ya. Karena ini termasuk keburukan, sehingganya kita diajarkan meminta perlindungan kepada Allah darinya. Ya, keburukan fisik, keburukan akal yang disebut dengan pikun, dan keburukan apa? Keburukan agama. Keburukan agama. Meskipun kita ini memohon perlindungan kepada Allah dari segala keburukan, baik keburukan di masa muda ataupun keburukan di masa dewasa ataupun keburukan di masa tua. Tetapi secara khusus kita diajarkan minta keburukan di usia tua itu karena mayoritas rata-rata manusia itu mengalami keburukan fisik, akal, dan agama itu di masa tuanya. Di masa-masa ketika ajal sudah dekat kepadanya. Rabbi, wahai Rabbku yang menciptakan aku, menguasai dan memberikan rezeki kepadaku. A'udzubika, aku mohon perlindungan hanya kepadamu, bukan kepada yang lain. Min azabin fil qabri, dari siksaan azab di dalam kubur. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya di sana ada azab kubur, ada nikmat kubur, ada siksa kubur, ada kesenangan kuburan, kesenangan alam kubur. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat kubur dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Dan itu perkara gaib, tidak bisa dijangkau oleh indera kita yang masih hidup di dunia. Alam yang berbeda antara alam barzakh, alam kubur dengan alam duniawi. Tidak bisa disamakan, tidak bisa dikiaskan, tidak bisa diilustrasikan. Kita diperintahkan, diajarkan untuk memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur, maka kita laksanakan. Wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Ini menyebutkan ayat, menyebutkan dalam Al-Qur'an ini menyebutkan dua jenis azab. Ya. Azab apa? Al-adna yaitu azab kubur, wa azabul akbar yaitu azab di hari kiamat nanti di neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa azabin fil qabri wa azabin fil nar. Dan aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari azab di dalam neraka. Dari azab di dalam neraka. Rabbi a'udzubika min azabin fin nari wa azabin fil qabr. Wahai Rabbku yang menciptakan aku, mengatur segala urusanku, memberikan aku rezeki, ya, menjaga dan merawatku. Aku mohon perlindungan hanya kepadamu, bukan kepada yang lain, dari azab di dalam neraka dan dari azab di dalam kubur. Azab di dalam neraka lebih besar, lebih berat. Ya, lebih besar, lebih berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ahlu Sunnah wal Jamaah meyakini ya, surga dan neraka itu ada dan sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Neraka Allah ciptakan uiddatul kafirin, Allah persiapkan untuk orang kafir. Kita mohon perlindungan kepada Allah. Artinya ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dilindungi juga dari perbuatan-perbuatan hal-hal yang mengantarkan kita kepada diazab di kubur, diazab di neraka. Ya. Ini kalau kita minta perlindungan dari azab neraka dan azab kubur, artinya kita minta kepada Allah agar dilindungi dari ya perbuatan-perbuatan ya yang mengantarkan kepada azab kubur ataupun azab neraka. Ya, subhanallah. Rawahu Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim, dan apabila wa idza asbaha qala zalika aidha. Apabila memasuki pagi hari beliau juga membaca zikir ini dan mengganti amsayna wa amsal mulku lillah diganti dengan apa? Asbahna wa asbahal mulku lillah. Kami telah memasuki waktu pagi. Ya. Dan di waktu pagi al-mulku ya segala kerajaan dan kepemilikan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat
ya di pagi hari ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian an Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikutnya dari Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi SAW mengajarkan sayyidul istighfar. Bacaan istighfar yang paling afdal. Ada makna sayyidul istighfar. Ya, makna sayyidul istighfar artinya bacaan istighfar, bacaan permohonan ampunan yang paling afdal, yang paling lengkap. Yang paling lengkap, yang paling afdal. Seandainya orang itu beristighfar hanya membaca astaghfirullah sudah cukup. Ya, atau Rabbighfirli atau Allahumma ghfirli sudah cukup. Tapi kalau dia membaca yang lebih lengkap, lebih afdal. Dan yang paling lengkapnya, paling afdalnya sayyidul istighfar ini. Ya, sayyidul istighfar ini. Allahumma ya Allah anta Rabbi, engkau adalah Rabbku yang menciptakan aku dan mengatur segala urusanku, memberikan aku rezeki dan menguasai aku. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali engkau ya Allah. Karena engkau adalah Rabbku satu-satunya, maka engkaulah satu-satunya yang berhak aku ibadahi. Khalaqtani, engkau telah menciptakan aku. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu ya Allah. Pengakuan bahwa dirinya adalah hamba Allah yang siap menjalankan aturan-aturan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Layaknya seorang budak di hadapan majikannya, di hadapan tuannya. Khalaqtani, engkau telah menciptakan aku, nikmat yang besar. Wa ana abduka, dan aku adalah budakmu. Engkau yang menciptakan aku dan mengatur, memberikan rezeki kepada aku. Wa ana ala ahdika, aku akan senantiasa berusaha ya di atas janjiku kepadamu untuk beriman dan bertakwa, untuk taat kepadamu. Wa wa'dika mastata'tu, mastata'tu, semampu aku. Aku akan senantiasa berusaha di atas janji-janjiku kepadamu ya Allah. Ya, wa ahdika wa wa'dika, di atas janji-janjiku kepadamu ya Allah, untuk aku beriman dan taat kepadamu ya Allah. Mastata'tu, semampu aku. A'udzubika, yang dimaksud dengan mastata'tu, semampu aku di sini adalah kemampuan fisik, kemampuan fisik dalam beribadah, dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Bukan maksudnya kemampuan di sini adalah taufik, kemampuan di sini adalah keinginan hati, bukan. Kalau itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu kemampuan fisik. Seperti kalau dia tidak mampu sholat berdiri, dia sholatnya duduk. Kalau tidak mampu sholatnya duduk, dia sholat berbaring. Ya. A'udzubika, aku memohon perlindungan kepadamu, hanya kepadamu ya Allah, bukan kepada yang lain. Min syarri ma sana'tu, dari keburukan perbuatanku. Aku mohon perlindungan kepadamu dari buruknya apa yang aku perbuat. Karena yang diperbuat oleh manusia itu ada yang baik, ada yang buruk. Ya, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan apa yang kita perbuat. Abu wa ya'tarifu laka bi ni'matika aliyah. Abu ya'tarifu, aku mengakui nikmat-nikmatmu. Aku mengakui bahwa nikmat-nikmat yang ada padaku ini semata-mata darimu ya Allah. Bukan karena kepintaranku, bukan karena keahlianku, bukan karena usahaku, kegigihanku, bukan karena yang lain. Tetapi semata-mata aku mengakui bahwa nikmat-nikmat
yang ada padaku ini semata-mata darimu ya Allah. Wa abu'u laka bidzambi, dan aku mengakui bahwa aku berdosa kepadamu ya Allah. Dan aku mengakui bahwa aku berdosa kepadamu. Seperti yang Allah firmankan tentang orang-orang yang bertakwa. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim. Dan seterusnya. Mengakui ya dosa-dosanya. Dan aku mengaku kepadamu ya Allah, dosa-dosaku kepadamu ya Allah. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Curahkan maghfirahmu, ampunanmu kepadaku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni semua dosa kecuali Engkau ya Allah. Qul ibadiyalladzina asrafu, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Ya, sebagaimana juga dalam ayat yang faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya. Curahkan ampunanmu kepadaku ya Allah, karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa itu kecuali Engkau ya Allah. Ini ya istighfar yang sangat besar. Istighfar yang disertai dengan pengakuan. Istighfar yang disertai dengan pengakuan, disertai dengan puji-pujian. Ini istighfar yang sangat besar. Nabi SAW mengatakan, man qalaha fin nahari, barang siapa yang membaca sayyidul istighfar ini di siang hari, ya, di awal siang, atau di sebagian dari siang hari. Karena Nabi mengatakan minan nahari, man qalaha minan nahari. Barang siapa membaca sayyidul istighfar ini di sebagian siang hari, muqinan biha, yakin terhadap kebenaran sayyidul istighfar ini dan jujur terhadap pengakuan-pengakuannya, serta yakin terhadap makna yang ada di dalamnya, mengimaninya. Famat min yaumihi, lalu dia mati di hari itu juga, qabla an yumsiya, sebelum datang petang hari, fahuwa min ahli jannah, niscaya dia termasuk penduduk surga. Ini keutamaan baca sayyidul istighfar di siang hari atau di pagi hari atau di sebagian dari waktu siang. Apabila dia mati ya dengan meyakini, dengan jujur pengakuannya dalam bacaan sayyidul istighfar ini, ya, maka dia min ahli jannah. Maka dia termasuk ahli jannah. Wa man qalaha minal laili, dan barang siapa yang membaca sayyidul istighfar ini di sebagian malam, wa huwa muqinun biha, sementara dia yakin terhadapnya, dia jujur terhadap pengakuan-pengakuannya, dia mengimaninya. Famat qabla an yusbiha, lalu dia mati sebelum datang waktu pagi, wa huwa min ahli jannah, maka dia termasuk penduduk surga. Rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Fadilah, keutamaan, jangan sampai ya kita terlewatkan oleh keutamaan ini, ya, terlewatkan oleh keutamaan ini, membaca sayyidul istighfar di pagi atau di petang hari. Ya, wallahu a'lam. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang dari fasal zikir pagi dan petang ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.